Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 19 Juni tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di waktu yang cerah ini, tim Jumat Berkah masih tetap semangat mempersiapkan kegiatan yang mulia. Yang kedua, kami menghaturkan terima kasih kepada para dermawan, khususnya pada hari Jumat ini, Bapak Profesor Teddy Chandra, Bapak Profesor Hamzah, Bapak
istiqomah menyisikan sebagian rezekinya untuk kegiatan yang mulia. Ibu Dr. Sri Yuliani juga istiqomah. Kemudian yang terakhir Pak Yunus, mohon bantuan dan doanya untuk yang belum mendapatkan sekolah agar dimudahkan prosesnya untuk mendapatkan sekolah, dan dari tim Jumat Berkah menyampaikan syukur alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang putra putrinya sudah diterima baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Mungkin itu dari tim Jumat Berkah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum dimulai doa, Pak RT mungkin memberikan sepatah dua kata. Nanti setelah itu ditutup oleh Bapak Ustadz Yunus untuk memberikan doa. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sebagai Ketua RT 20 mengucapkan terima kasih dan sebanyak-banyaknya karena kami masih dipercaya oleh tim Jumat Berkah dan para donatur untuk menyelenggarakan sebagai tempat acaranya Jumat Berkah ini. Alhamdulillah Pak, acara ini sangat membantu terutama warga di sekitar RT 20. Ini ada RT 1, 16, 17, 18, 14, 15. Kepada para donatur, semoga Allah memberikan barokah. Semoga dilancarkan lagi rezekinya, dilancarkan urusannya, diberikan kesehatan serta keselamatan dunia akhirat. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami untuk menyelenggarakan amanah dari para donatur dalam Jumat Berkah ini. Alhamdulillah, demikian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ini tanggal 4 Muharram ya. Bertepatan 4 Muharram, di mana Muharram ini adalah bulan mulia, ya, bulan haram untuk kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Dan apabila kita melakukan amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya. Termasuk kita di dalam Jumat Berkah. Mudah-mudahan yang menjadi donatur, yang membantu memfasilitasi, yang ikut bekerja, maupun saudara-saudara kita yang menikmati Jumat Berkah ini semakin bertambah bahagia, bertambah berkah hidupnya. Kami juga ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang putra putrinya sudah diterima baik di perguruan tinggi maupun nanti yang lanjut dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan sebagainya. Yang belum dapat ya kita berusaha, sabar, ikhlas, karena boleh jadi apa yang kita anggap baik itu sebenarnya ada yang lebih baik yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tidak berputus asa dari nikmat Allah. Kemudian di depan kita ini ada namanya Haji Siswanto, Haji Siswo Saktiaso yang kemarin telah meninggal dunia. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Bahwa bagi kita sebelum menikmati dengan sebuah doa dan Jumat Berkah,
Kita berdoa terlebih dahulu menundukkan hati dan kepala, memohon keberkahan dari Allah, memohon keistiqomahan dari Allah, memohon rezeki yang halal yang thayyib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita Video pembelajaran. Pemaknaan Idul Fitri ini sebenarnya filosofinya Sunan Kalijogo. Bagaimana beliau membumikan konsep-konsep yang rumit saya jelaskan di depan tadi. Jadi untuk memahamkan masyarakat Jawa pada zaman itu, Sunan Kalijogo menciptakan namanya ketupat. Kupat kalau bahasa Jawanya di tempat saya. Dan itu filosofinya dalam, luar biasa. Di situ ada kualitas individual, kualitas sosial, dan sekaligus kualitas spiritual. Nah, coba kita dalami sebentar ya. Kupat itu singkatan, kependekan dari, kalau bahasa Jawa, ngaku lepat. Ngaku lepat itu mengakui kesalahan. Nah, jadi berarti orang yang berhari raya itu dia adalah orang yang sadar punya banyak salah. Jadi maka ada maaf-maafan, ada kita saling bersilaturahim, minta kehalalan dari yang lain. Ini makanya ngaku lepat. Atau puasa itu, kupat itu kependekan dari laku papat. 4 laku, 4 perbuatan. Jadi bisa diartikan ngaku lepat, bisa juga artinya laku papat. 4 perbuatan, baik lahir maupun batin. Ini cara para wali ya, mengajar pada masyarakat. Biasanya untuk masyarakat awam biasa ya diajarkan makna lahirnya. Laku papat itu apa sih? Ya takbir, zakat, sholat id, silaturahim. Jadi ini laku lahiriah kita kan kalau Idul Fitri. Tapi jangan lupa laku batinnya. Nah, nanti ada 4 istilah untuk laku batin ini yang terkenal sekali, salah satunya sering kita pakai, yaitu lebaran. Jadi ada lebaran, ada luberan, ada leburan, ada laburan. Ini laku papat itu 4 ini secara batin. Jadi makanya tidak apa-apa kita sebut di Indonesia ini hari raya itu disebut lebaran. Tidak apa-apa, itu salah satu maknanya memang lebaran. Lebaran itu artinya apa? Tuntasnya amal ibadah. Lebar itu selesai. Jadi alhamdulillah ibadahku bisa sukses. Falah tadi kemenangan, itu mungkin diterjemahkan versi Jawanya jadi lebaran. Jadi lebar, tuntas sudah. Alhamdulillah Allah memberi kita kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa. Nah, kalau sudah tuntas hubungan vertikal, saatnya hubungan sosial. Yang pertama apa? Luberan. Luber itu ya meluber, melimpah.
Jadi yo ayo bersedekah, ayo berbagi untuk fakir miskin. Zakatnya dikeluarkan, sodakohnya dikeluarkan. Itu luberan. Jadi di hari-hari Idul Fitri, ayo berbagi dengan sesama, khususnya saudara-saudara kita yang miskin, kekurangan. Itu namanya luberan. Yang ketiga, leburan. Nah, jangan lupa juga dosa-dosa sosial kita, dosa-dosa pada sesama, ayo dilebur secara tuntas. Hubungan dengan Allah kan lebar, tadi sudah tuntas. Sekarang hubungan dengan sesama. Disinilah saatnya memaafkan dan dimaafkan. Namanya leburan. Nah, puncaknya apa? Laburan. Kalau laburan itu dari kata labur. Labur itu kalau di Jawa, kapur itu yang putih yang dipakai untuk ngecat rumah. Makanya orang Jawa di tempat saya kalau mau Idul Fitri ini banyak sudah yang sibuk ngecat rumahnya lagi. Nah, itu namanya laburan. Laburan itu berarti ya memutihkan diri, menjernihkan hati, simbol kesucian. Idul Fitri itu adalah simbol kita kembali ke fitrah, kesucian. Itulah saatnya laburan, saatnya kita jadi fitri. Nah, ini gayanya Sunan Kalijogo, menjelaskan dengan simbol ketupat. Nanti ketupat itu bungkusnya janur, daun kelapa yang masih muda. Nah, janur itu ya singkatan dari Jatining Nur atau cahaya sejati. Jadi laku 4 tadi akan bermakna kalau dibungkus oleh cahaya yang sejati. Berarti apa? Orientasinya harus Allah saja. Lillahi ta'ala. Nah, ketupat itu persegi 4. Persegi 4-nya juga bermakna, ini kalau dalam bahasa Jawa ada filosofi kiblat papat 5 pancer. Kiblat papat itu 4 penjuru, barat, timur, utara, selatan, 5 pancer. Yang kelima itu tengah-tengah yang jadi porosnya. Nah, kita hidup ini berputar kemanapun, bergerak kemanapun, jangan lupa dengan 5 pancer. Jangan lupa dengan poros ini yang ada di yang kelima ini. Poros yang di tengah itu siapa? Ya Allah. Jadi ini makanya dibentuk persegi. Jadi ada 4 mata angin dan ada tengah-tengahnya. Tengah-tengah itu poros hidup yaitu Allah. Dan nanti ketupat itu dianyam dengan bentuk anyaman. Bentuk anyaman itu sebenarnya simbol kerekatan sosial, kehidupan sosial kita yang harus saling mendukung, saling rukun untuk mensukseskan semua tadi. Jadi ada banyak kebaikan yang sulit kita laksanakan kalau sendiri, butuh dukungan, bantuan, komitmen bersama. Maka harus dianyam bersama-sama, bareng-bareng. Maka ketupat itu tidak seperti lontong, tapi kan kita sering ngapain sih, tidak rumit begitu, mbok sudah yang penting kan nasi bisa dipakai makan kayak lontong. Tidak, ada filosofinya, maka dianyam seperti itu sebenarnya untuk simbol kerekatan sosial, saling mendukung. Nah, jadi simbolisme ketupat ini memang diciptakan oleh Sunan Kalijogo menjelaskan makna-makna Idul Fitri. Ini yang kita temui setiap Idul Fitri, habis sholat Id kan kebanyakan ketemu ketupat kita. Cuma jarang kita maknai secara mendalam maksudnya ketupat itu. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan
orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semua akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah. Ternyata Nabi Nuh bibit yang bagus, tapi diletakkan di tanah yang tandus, yang tumbuh pohon kaktus. Pohon kaktus dilihat gak enak, bunganya gak bagus, dicium hidung bengkak. Tapi kalau bunga mawar yang tumbuh di tanah yang subur, harum, semerbak, cantik, mekar, mewangi, pada akhirnya toh dia akan kuncup, kuning, dan layu. Memang perempuan bunga, dan bunga itu sifatnya pasti ada layunya. Satu-satunya bunga yang nggak layu, dia bunga plastik. Makanya banyak sekarang perempuan nggak mau layu, akhirnya operasi. Saya nggak ada ngomong begitu. Sekarang ini disebut dengan masa kematian orang berilmu. Sekarang yang bisa mempengaruhi opini publik bukan orang berilmu, tapi orang yang viral. Orang berilmu, kalau dia tidak viral tak didengar orang. Orang siapapun, asal dia viral, maka dia akan didengar orang. Di hari pertama Rehan babak belur. Dia digambarkan seorang anak muda introvert yang tidak kenal dengan cewek, tiba-tiba tertarik dengan seorang mahasiswi waktu KKN, lalu kemudian karena ditolak, maka muncullah cinta ditolak, kampak bertindak. Hari pertama. Tapi di hari kedua dan hari ketiga arus berbalik setelah viralnya video di karaoke. Akhirnya keluarlah berita-berita begitu cepat. Kalau mau tahu lengkapnya, tanya ke Pak Polda kita. Kalau Tuan pergi ke Kali, jangan lupa bawa kelapa muda. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi Kapolda. Dan yang mempengaruhi berita Rehan yang sebelumnya penjahat, sekarang di komen-komen itu Rehan sampai tapak kaki Rehan pun dipoto, rambut Rehan di komen,
Sekarang emak Farah yang kena serang. Ustadz ngikuti juga, lewat dia, lewat. Saya nggak mencari, dia lewat, jadi saya baca. Dan itu bukan wartawan punya kerja. Siapa yang punya kerja? Sosial media yang tidak pernah ikut kursus jurnalistik, yang tidak pernah tahu kode etik. Jadi dunia ini semakin parah. Siapa yang bisa menyelamatkan ini? Bukan penceramah, bukan ustadz, bukan profesor doktor, bukan datuk sri ulama. Yang bisa menyelamatkan ini adalah wartawan. Itu maka saya senang sekali malam ini, sampai lupa saya muqaddimah. Setelah sholat id jangan pernah nggak ikut. Ini syiar Islam terbesar 2 kali setahun. Rasulullah berwasiat kepada para sahabat, yaitu wahai sahabat, keluar semuanya, termasuk bawa semua wanita, istri, anak-anak, termasuk yang haid, untuk keluar semuanya menyaksikan syiar ini saat tersenggala sholat id. Meskipun yang haid nggak boleh sholat, tapi untuk keluar menyaksikannya. Butuh dulu, tapi ini butuhnya ini fungsinya apa? Soal nabung. Baik, Mas. Banyak orang pinter cari penghasilan, cari pendapatan, ya. Tetapi nggak memiliki skill untuk nabung dan investasi gitu. Aku sering ngobrol sama orang-orang yang memang dia investasinya udah banyak, tabungannya udah banyak. Biasanya dapat gaji berapapun tiap bulan tuh hal pertama yang dilakukan 30%-nya untuk investasi, 10%-nya untuk menabung. Saya kalau dulu, orang-orang umumnya lainnya, masyarakat lainnya, teman-temanku yang lain yang nggak ada edukasi tentang finansial, itu biasanya pakai kebutuhan dulu, sisanya baru nabung. Tapi akhirnya di akhir bulan nggak pernah nabung karena habis buat kebutuhan. Nah, iya, ini nih penting untuk kita diskusikan. Betul, Mas. Kak Roma. Iya. Karena kalau tabungannya udah lumayan itu kan vibrasinya menjadi lebih tenang, lebih bahagia, dan itu mengundang rezeki dan peluang yang lainnya. Betul, Mas. Jadi kalau misalnya nih, sedari dulu Mas, saya itu memang selalu memperkecil kebutuhan. Tapi setelah saya main energi, saya perbesar kebutuhan. Setuju. Masya Allah. Tapi kebutuhannya nih, Mas, saya usahakan kebutuhan ini bukan cuman pengeluaran yang sia-sia. Misal, saya butuh untuk sedekah, saya butuh untuk berbisnis, saya butuh untuk bikin sesuatu yang menghasilkan duit, kayak gitu loh, Mas. Jadi, saya butuhnya ini menghasilkan lagi, Mas. Bukan serta-merta saya butuh beli skincare mahal, saya butuh untuk pergi pijit mahal, kayak enggak, Mas. Saya butuh untuk beli tas mahal, enggak. Kayak gitu, itu bakalan habis. Tapi butuhnya itu diperbaiki. Serius, guys. Saya pijit butuh mahal. Investasi. Nggak apa-apa, Mas. Kalau misalnya punya satu mah nggak apa-apa. Waduh, kita hampir 30 hari pijit 30 kali ya, Beb. Apa ya, Mas? Iya, parah nih kita nih kalau soal pijet. Tapi itu dalam rangka untuk mem-VIP-kan tubuh aja sih. Dan tapi kalau pijet saya setuju loh, Mas. Dan perspektifnya itu pemberdayaan juga kan. Kan tujuannya untuk masih bisa lagi maju ke depan lagi. Kan tujuannya betul, Mas. Oh, saya butuh pijit agar saya bisa performanya bagus. Jadi butuh dulu, tapi ini butuhnya ini fungsinya apa? Gitu loh, Mas. Supaya kita bisa mengakali gitu loh, Mas. Perkaliannya itu. Jadi otak kita merasa, oh dia butuhnya banyak, ayo kita hasilkan lebih banyak. Itu sepakat. Iya nggak sih, Mas? Jadi setelah saya menerapkan hal itu, keuangan saya melonjak drastis. Amalan apa yang kalau nggak ngapa-ngapain itu tetap dapat pahala? Sholawat kudu ngucap, dengerin kudu denger. Kalau tidur nggak dapat pahala, tidur pun dapat pahala. Nggak ngapa-ngapain pokoknya dapat pahala. Tidur sekalipun dapat pahala. Puasa kudu melek, ya bisa juga. Tapi yang dimaksud bukan itu. Yang ibu lalai, nggak pakai niat, pokoknya melakukan ini dinilai pahala. Apa, Bu? Sedekah kudu ngeluarin duit. Ada lagi? Senyum kudu nyengir. Kalau tidur, zikir kudu ngucap. Ternyata yang tidak, meskipun kita tidak melakukan apapun, tapi tetap mengalir pahala adalah hub, cinta. Cintanya tapi cinta yang benar, bukan cinta yang terlarang. Kalau cinta yang benar, tidurnya dapat pahala. Cinta sama suami, di hati
penuh cinta sama suami, tidurnya ada pahala. Mau tidur bersih-bersih dulu. Mau tidur bersih-bersih supaya suami senang. Atas dasar cinta, mengharap ridho Allah, sepanjang tidur pahala. Cinta penuh, hati penuh cinta dengan orang tua. Ada kerinduan dalam hati kita kepada orang tua. Tidurnya pun dapat pahala. Sehari-hari ada pahalanya. Cinta sama anak, pahala. Betul apa enggak? Jadi hati-hati, punya cintanya harus cinta yang benar, jangan cinta terlarang. Kalau punya cinta terlarang, tidur mikirin orang, tidurnya berdosa. Mikirin orang yang bukan mahram. Hati-hati. Kalau punya cinta terlarang, tidur yang dipikirin bukan suami, bukan. Yang dipikirin maaf, yang dipikirin suaminya orang, tidurnya dosa tuh. Naudzubillah wa iyadzubillah. Jadi makanya punya cintanya cinta yang benar. Jangan cinta cintain suami, cintain orang tua, cintain anak, cintai saudara. Tidurnya pun insya Allah penuh cinta yang baik, maka tidurnya mendapatkan pahala. Lalu bagaimana ketika kita menempatkan cinta yang paling tinggi kepada baginda Rasulullah SAW? Wah, itu cinta yang istimewa tuh. Rindu sama Nabi, cinta sama Nabi. Maka sepanjang waktu kita, tidur kita pun juga akan mendatangkan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya mendapatkan kisah luar biasa nih dari seorang salah satu teman Mbak Nur yang saat ini menjadi pengusaha pasar yang sukses. Beliau bercerita nih, sejak umur 12 tahun beliau itu selalu memberikan sedekah 5.000 tiap hari selama lebih dari 10 tahun lah ya berarti. Dan beliau mengatakan dari kebiasaan sedekah 5.000-nya ini, dari itu penghasilan beliau sekarang 15 miliar dari beberapa usaha yang dijalankan beliau di pasar. Masya Allah. Inilah khasiat luar biasa dari sedekah. Investasi yang baik itu bukanlah di saham atau properti, tapi investasi terbaik untuk dunia dan akhirat adalah sedekah. Jangan ragu untuk bersedekah. Tidak ada kata kalau kita sedekah di jalan Allah kemudian menjadi jatuh miskin, itu tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berjanji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, akan berlipat ganda pahala insyaallah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita perumpamaan infak yang dikeluarkan, yang mana infak itu dikeluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat ganjaran bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Allah berjanji kepada kita semua teman-teman sekalian bahwa Allah melipat gandakan hingga 700 kali lipat. Apalagi di bulan suci Ramadan ini berlipat-lipat. Jangan pernah merasa bahwa ketika kita mengeluarkan kepada orang lain kemudian kita tidak punya, kita menjadi. Kata ulama, orang yang meninggal dunia itu Bu, yang ditungguin cuma 3. Pertama yang ditungguin adalah kapan datangnya hari kiamat. Kalau orang yang meninggal dunia orang soleh, ahli ibadah, sekalipun wafatnya udah puluhan tahun, ratusan tahun, tapi ketika dia di dalam kubur rasanya kayak cepet banget. Nggak terasa. Kenapa? Karena Allah berikan hadiah kuburnya menjadi taman-taman syurga. Kita berharap kita bisa model kayak begitu. Tapi sebaliknya, kalau orang yang meninggal adalah orang yang suka zalim, sama Allah nggak pernah dekat, sama manusia senangnya bikin permusuhan, maka sehari aja dia masuk dalam kubur itu rasanya seperti udah puluhan tahun. Orang baik pengen buru-buru cepat supaya bisa segera masuk dan menikmati keindahan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang sebaliknya, orang-orang yang jahat, yang zalim pengen buru-buru juga datang hari kiamat. Dia pikir kelar siksaan kubur udah selesai. Padahal masih banyak siksaan yang lebih besar, yaitu ketika datangnya hari kiamat. Yang kedua, orang yang sudah meninggal kata ulama yang ditungguin kiriman doa dari yang masih hidup. Makanya kalau peringatan haul kayak gini Bu, yang paling girang adalah orang yang dihaulin. Itu dalam kitab Ruh digambarkan, orang yang dikirimin hadiah, ya, Fatihah aja, bahkan
Sekedar doa dari orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia, di dalam kubur hatinya girang luar biasa. Kayak orang lagi di pesantren, ditengokin sama orang tuanya dibawain makanan, kan teman-temannya pada ngeliatin tuh ya. Itu sama ceritanya seperti apa yang ada dalam kubur. Kalau orang tua kita dikirimin Fatihah, dikirimin doa sama anaknya, maka girang banget hati orang tua kita. Tuh penghuni kubur lainnya pada ngintip. Bisa jadi doa itu berupa ampunan, bisa jadi doa itu adalah rahmat yang dikirimkan oleh anak kita yang masih hidup di dunia. Makanya Bu, kenapa kita penting banget punya anak yang ngerti agama, supaya ketika kita meninggal dunia, Fatihah nggak lepas dari lisannya. Besok nih bentar lagi mau kurban ya Bu, kita boleh sedekah, pahalanya buat orang tua kita, tapi nama kurbannya adalah kita. Yang ketiga, apa yang ditungguin sama orang yang meninggal dunia? Kiriman laporan dari malaikat. Tuh malaikat itu Bu ngirimin laporan tentang anak cucu keturunannya. Kalau anak-anaknya pada soleh solehah, pada ahli ibadah, orang tua kita girang dalam kuburnya. Tapi kalau yang disampaikan oleh malaikat, anak-anaknya pada berantem, anak-anaknya ninggalin sholat, itu juga berita itu akan sampai kepada orang tua kita. Totalnya 2,5 miliar, Bu. Maafkan Ibu, ini demi masa depan. Biarlah anak-anak tidak tahu dulu. Ibu, ngapain kesini? Ibu cuma mau lihat kamu, Nak. Satpam, tolong antar Ibu keluar, jangan bikin malu. Baik, Pak. Mari, Bu. Mungkin Ibu memang tak pantas di sini. Kamu hanya menjalankan tugas, Nak. Jangan masuk, Bu. Lantai baru dibersihkan. Ibu cuma ingin bertemu. Lain kali saja saya sibuk. Ya Allah, salahkah Ibu merindukan anak-anak? Masih ada satu harapan. Ibu! Wih, kenapa Ibu kesini? Ibu sudah makan belum? Maaf ya Bu, cuma ini yang saya punya. Apa ini Bu? Hatta dua kata mati kasih sayangmu lebih berharga. Izin dari Rizal. Akhirnya. Anak Ibu. Ya, Mak. Seperti yang tadi Mbak Yohana katakan, almarhum adalah kepala daerah dengan kekayaan terbesar. Itu punya almarhum, bukan punya saya yang diwariskan. Tapi kemudian hari ini almarhum hanya dengan terpal. Saya bahkan semua dari badan saya ini bukan milik saya. Kita bisa duduk di helikopter itu dibantu sama orang lain. Jadi apa yang kita miliki di dunia ini tuh semua akan hilang begitu saja. Tidak peduli betapa kaya, betapa hebat, pada akhirnya kita tidak memiliki apapun. Dan kemudian menyadari bahwa hidup ini bahkan bukan milik kita sejak awal. Ini milik Tuhan, takdir ini, takdir yang terjadi ke almarhum suami saya, semua milik Tuhan. Jadi saya memilih untuk menerima dan berdamai dengan takdir ini, karena siapa saya untuk bertanya kenapa? Karena dari awal ini bukan milik saya. Uang itu mengikuti siapa kita. Uang itu mengikuti siapa kita. Kalau kita mau uang miliaran, kita harus jadi orang yang value-nya miliaran. Kalau kita mau uang miliaran, tapi otak kita berpikir dari mana ya uangnya? Kayak nggak mungkin lah bisa kayak gitu. Kayaknya ngapain ya? Kayak gini, nanti kayaknya nggak sanggup lah. Jadi banyak halangan gitu loh Mas. Dan dia nggak bisa melihat dari mana uang miliaran ini datang. Oke. Kalau misalnya nggak bisa ngelihat, jangan ditutup. Ya Allah, saya mau uang miliaran, terserah mau dari mana ya Allah, yang penting halal. Dah gitu aja doanya. Kalau menurut saya Mas ya, itu betul loh. Emosi apa yang membuat rezeki kita semakin menjauh? Pertama, mereka pelit sama diri mereka sendiri. Misalnya nih Mas, mereka baik sama orang lain, baik banget. Tapi ke dirinya tuh pelit. Bahkan mau beli makanan aja mereka ngerasa bersalah. Mau beli kopi aja nih, kopi yang murah-murah aja deh, kayak gitu. Mereka ngerasa bersalah. Banyak Mas, banyak. Nanti lihat ada yang komen tuh. Itu juga sangat berpengaruh ya? Berpengaruh Mas. Mereka ngerasa mereka nggak pantas gitu. Mereka ngerasa mereka merasa bersalah ketika mereka nikmati uang sesuatu mereka. Yang... Dan ini sering terjadi sama sandwich generation. Oke, berarti kalau saya tangkap itu tidak menghargai diri sendiri gitu? Yes. Dan kalau tidak menghargai diri sendiri, tidak mencintai diri sendiri, tidak membuat dirinya bahagia, dia akan sulit dalam rezeki.
Suami yang gimana dulu? Ini nih yang sering sekali salah kaprah. Setiap kali ada nasihat tentang patuh dan taat pada suami, selalu aja ada yang komentar begini, Bunda, suami yang gimana dulu? Di sini tuh sebenarnya banyak yang salah paham, Bunda. Begitu dengar kata taat, langsung sibuk untuk menimbang suami yang kaya atau miskin, suami yang ngasih duit atau tidak, suami yang hidupnya mewah atau tidak. Kalau belum mapan, belum sesuai dengan standar, langsung bilang gimana? Belum pantas untuk menuntut ketaatan. Lah, sebentar dulu nih, di dalam agama ketaatan istri kepada suami itu bukan perintah manusia, Bunda, tapi perintah Allah. Bukan karena suami kita kaya atau miskin, bukan karena suami kita sempurna, tapi karena Allah menempatkan suami sebagai pemimpin di dalam rumah tangga kita. Taat itu bukan transaksi, Bunda. Bukan ketaatan kita kepada dia itu karena dia kaya. Bukan karena kita harus patuh sama dia karena dia itu memberikan kita hidup yang mapan. Bukan, salahnya sekarang banyak sekali perempuan yang merasa dirinya itu paling pintar. Begitu melihat nasihat yang tidak sesuai dengan kemauannya, langsung ditolak. Kalau bisa dibantah ya dibantah. Kalau bisa dipintir ya dipintir. Kalau bisa dibelokkan sama dia. Padahal kebenaran itu tidak akan pernah berubah hanya karena tidak cocok dengan ego kita, Bunda. Dalam agama ada peringatan keras tentang perempuan yang kufur nikmat kepada suaminya. Hati-hati, Bunda. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena tidak pernah mau mengakui kebaikan, tidak pernah bersyukur dan sibuk untuk menghitung kekurangan suaminya. Hati-hati ya, ketaatan yang kita remehkan hari ini itu bisa menjadi perkara besar di akhirat nanti. Karena iman itu bukan cuma soal sholat, Bunda. Bukan cuma soal ibadah kita, tapi juga adab kita kepada suami kita. Barakallahu fiik.